Ya. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia. Sebutkan dulu dong namanya. Kelompok berapa? Kelompok 1, Leidan Bintang, anggota Albino, Marcel, Al-Fatih. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa, perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik pada abad ke-16. Portugis pertama kali tiba di Indonesia melalui India di Malaka. Awalnya pada tahun 1487, Portugis mengelilingi Tanjung Harapan dan masuk ke Samudra India. Pelayaran berlanjut tahun 1498 di Calicut dan Goa di India pada tahun 1511. Portugis sampai Malaka setelah mengikuti pedagang Islam ke Nusantara. Portugis awalnya mencoba berdagang dengan kerajaan Sunda di Parayangan pada tahun 1512, tetapi mereka diserang oleh raja-raja Islam seperti Demak dan Banten. Di Jawa, Portugis kemudian pergi ke Kepulauan Maluku. Mereka tiba di Ternate pada tahun 1512. Sultan Ternate minta bantuan dari pihak Portugis dalam menghadapi musuhnya yakni Kesultanan Tidore. Pada tahun 1532, Portugis memberikan bantuan dengan mendirikan benteng ketidakpuasaan di kalangan rakyat Ternate karena mereka dipaksa menjual rempah-rempah dengan harga yang rendah. Hal ini memicu pemberontakan di kalangan rakyat Ternate karena Portugis mengendalikan perdagangan rempah. Pemberontakan ini menyebabkan Sultan Ternate terpaksa mengakui kekuasaan Portugis, bahkan melawan Sultan Hairun, Raja Ternate. Portugis akhirnya menguasai Kepulauan Maluku selama sekitar 100 tahun dari tahun 1512 hingga 1615. Bangsa Eropa kedua yang datang ke Indonesia setelah Portugis adalah bangsa Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Bangsa Spanyol melihat bangsa Portugis berhasil menemukan jalur pelayaran asal rempah jadi tujuan bangsa Spanyol kurang lebih sama seperti bangsa Portugis, yaitu untuk menguasai wilayah timur Indonesia. Kunjungannya yaitu gold, mencari kekayaan, glory, kolonisasi, dan gospel, menyebarkan agama. Ferdinand Magellan adalah seorang pelayaran dan melalui selat pada tahun 1521. Perjalanannya melintasi Samudra Atlantik lalu ke ujung selatan benua Amerika dan melalui Selat Magellan. Dari sana ia melintas Samudra Pasifik menuju ke Kepulauan Filipina pada tahun 1521. Akhirnya wafat, namun pelayaran tidak berhenti di bawah pimpinan Sebastian Elcano. Perjalanan terus dilakukan hingga kembali ke Spanyol pada tahun 1522. Pada tahun yang sama, dua kapal Spanyol mencapai Maluku saat
dan Tidore Spanyol mendukung Tidore menyambut baik kedatangan Spanyol dan menjadikannya sekutu. Seiring berjalannya waktu penduduk ternak dan Tidore menyadari bahwa kedatangan kedua bangsa Eropa ini merugikan mereka. Oleh karena itu mereka mulai melawan dan berusaha mengusir bangsa-bangsa asing tersebut dari wilayah mereka. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 1. Tawarkan temannya, apakah ada yang bertanya? Kita sama temannya. Apakah ada yang bertanya? Ayo, mana suara kelompok 1? Adakah yang mau bertanya? Ayo, silakan ada yang bertanya. Buat pertanyaan yang sesuai dengan tema dari kelompok 1. Nah, siapa yang pertanyaan? Ibu bilang tadi siapkan pertanyaan. Oke, Ibu mulai dulu pertanyaannya. Pertanyaannya, apa tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia atau ke Nusantara? Apa tujuan dari bangsa Spanyol datang ke Nusantara? Tadi sudah dibaca, silakan boleh diskusi yang kelompok 1. Boleh diskusi, silakan cari jawabannya apa. Semua ada di dalam buku tadi. Mencari kekayaan, Glory melakukan kolonisasi dan Gospel menyebarkan agama. Oke, bagaimana betul? Oke, saya lanjut pertanyaan orang lain. Ayo, Dari tadi ada dengerin berarti teman-teman. Jangan lama, sebelum 10 menit aja, paling lama maksimal. ayo ke sekitar. Kelompok 2 ada punya kelompok 2. Kelompok 3. Ayo cepetan. 4. 5. Oke, Fatimah, silakan diri Fatimah, sebutkan dari kelompok berapa dan siapa namanya. Ya, perkenalkan diri. Pakai mic-nya kasih dulu. Ya, kami dari nama saya siapa? Kami dari kelompok. Nama saya Fatimah Zahra. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Bangsa Spanyol tiba ke Indonesia pada tahun berapa? Oke, yang Spanyol tiba ke Indonesia tahun berapa? Boleh diambil lagi. Silawarto lagi. Transfer aja ke sana kalau Laura, bagus. Anda maksudnya kalau ambil mic. Bangsa Spanyol tiba ke Indonesia. Portugis pertama kali tiba di Indonesia melalui India di Malaka awalnya pada tahun 1487. Betul Fatimah? Portugis. Spanyol yang ditanyakan. Spanyol ditanyakan bukan Portugis. Itu sudah kelihatan. Putar-putar bisa.
Perjalanan perjalanan terus dilakukan hingga kembali ke Spanyol pada tahun 1922. 1922, betul kan Fatima? Yakin nggak itu? 1922? Yang atas ada tuh, 1500 berapa tadinya itu? Ya, pada tahun 1500. Jawab. 1521. Bagaimana? Betul apa tidak Fatima? Oke, sip. Sudah ya, habis ya, udah 10 menit. Silakan ditutup. Demikian presentasi kami. Kemudian presentasi kami dari kelompok 1. Ya, Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Dah siap. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Ya, nama kelompoknya siapa? Siapa saja sebutkan. Kandidatnya ada lempang, matanya ada daerah, langsung ada jalan. Oke, lanjut temanya. Organisasi Pergerakan Nasional. Tahun 1908 dianggap sebagai awal dari bentuk perlawanan baru bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya organisasi pergerakan nasional, Dibuka punya yaitu temanya. berikut. Kesetaraan rakyat akibat penjajahan. Sejarah penjajahan kerajaan Indonesia di zaman dahulu. Penyebaran paham-pahaman baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Munculnya kelompok dan pelajar dan intelektual. Inspirasi dari kebangkitan nasional negara tetangga seperti Filipina dan India. Organisasi gerakan nasional di Indonesia Partit IP merupakan organisasi oleh Budi Utomo pada Organisasi Pergerakan Nasional didirikan oleh Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan organisasi yang bersifat terbuka dengan tujuan memerdekakan Indonesia. Budi Utomo merupakan pelopor pergerakan nasional. Lahirnya Budi Utomo memperingati Hari Kebangkitan Nasional Bangsa Indonesia. Indonesia Partit IP merupakan organisasi politik pertama Indonesia yang didirikan oleh 3 serangka, yaitu Dr. Ernest Francois Eugen Dawes Dekker Danu Dirjo Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan R.M. Suwardi Surya Ningrat Ki Hajar Dewantara. Munculnya organisasi pergerakan nasional ini menciptakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Soekarno diperdengarkan dan dipublikasikan untuk pertama kalinya melalui surat kabar Simpo dengan menyatakan bahwa lagu tersebut adalah lagu kebangsaan. Perbedaan perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa dan Jepang. Sebelum dijajah oleh Jepang, masyarakat Indonesia sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai perlawanan terhadap Eropa dan Jepang untuk melakukan kemerdekaan. Pola perlawanan masyarakat Indonesia mengalami perubahan. Awalnya, perlawanan bersifat
kedaerahan. Kemudian muncul organisasi yang mengedepankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan cara perlawanan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 aspek, yaitu sifat perjuangan, bentuk perjuangan, dan hasil yang dicapai. Dokumentasi bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang dan Eropa. Oke, terus. Biar dijelaskan apa itu gambar apa. Yang ini gambar bangsa Indonesia dijajah oleh Eropa. Yang sebelah sini bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, dari kelompok berapa? Sebutkan namanya. Nama saya Naomi, saya dari kelompok 3 ingin mempertanyakan Budi Utomo didirikan pada tahun Oke, tahun berapa Budi Utomo berdiri? Pada 20 Mei 1908. Oke, bagaimana? Benar. Oke, sip. Satu lagi pertanyaan kelompok. Setelah itu punya pertanyaan terakhir. Ayo, siapa yang bertanya? Udah dari kelompok itu, saya bertanya kalau teman-teman. Hei, yang lain. Dapat nilai tambahan yang bertanya ya. 2 pertanyaan setiap kelompok. Ayo, ya silakan Novel. Berdiri dan sebutkan nama kamu. Diana di pakai tadi ya. Oke. Saya dari kelompok 1. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Kapan kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia? Dia nggak sampai Jepang harusnya. Harus dijawab apa aja. Harus dijawab apa aja. Sini. Iya. Cari di seputar itu aja sampai yang 40. Sebelum dijajah oleh Jepang, masyarakat Indonesia sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Kita sebutkan aja kapan Sumpah Pemuda. Kapan peristiwa Sumpah Pemuda? Halaman 30. Kapan munculnya organisasi pergerakan nasional ini diciptakan? Organisasi mana? Sumpah Pemuda. Organisasi peristiwa Sumpah Pemuda. Oke, kapan organisasi Sumpah Pemuda? Maksudnya Sumpah Pemuda kapan terjadinya? Pada 28 Oktober 1928. Oke, bagaimana betul? Oke, terakhir. Pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang ya terakhir, masih bersifat perang atau mengangkat senjata. Setelah itu muncul berbagai organisasi pergerakan. Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan munculnya organisasi pergerakan? Yang paling pertama. Faktor apa saja yang menimbulkan atau yang melahirkan organisasi pergerakan? Karena apa? Tadi disuruh bawa buku tadi kan? Nah, tuh, ada nggak di situ? Faktor apa yang menyebabkan munculnya organisasi pergerakan? Kasih pinjam buku Laura. Makanya kan bisa bawa buku. Ada bukunya? Nah, baca, boleh gantian baca jawabannya. Persaudaraan rakyat akibat penjajahan. Sejarah kejayaan Indonesia di zaman dahulu. Terus, penyebaran paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi.
Munculnya kelompok terpelajari dan intelektual. Inspirasi dari kebangkitan nasional di negara tetangga seperti Filipina dan India. Oke, sudah sip. Habis ya pertanyaannya ya, silakan ditutup. Demikian. Demikian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 leader bernama Muhammad Rizal Fatih dan anggota Yusron dan Ibnu. Kami mempersiapkan presentasi kami. Ilmu pengetahuan alam dan sosial perang di Penogoro dan Jawa. Tujuan pembelajaran: 1. Menceritakan kembali perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Yang kedua, merefleksikan semangat juang dan para pahlawan. Yang ketiga, meneladani perjuangan dan sikap-sikap pahlawan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Awalan terjadinya perang. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa dan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Minuman keras, buat kebijakan baru dengan kenaikan pajak. Saat perang pengarang di Ponorogo menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan pangeran di Ponorogo. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera dan Sulawesi. Saat perang kedua, perlawanan mengingat di Ponorogo, perang di Ponorogo atau perang Jawa 1825 sampai 1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan Belanda di Jawa Tengah. Perang ini merupakan satu konflik besar dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Kebangsaan nasional, lahirnya kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Faktor-faktor pendorong, pengaruh pergerakan nasional di negara lain, perkembangan pendidikan dan lahirnya organisasi pergerakan, Sumpah Pemuda 1928. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pengagasan Timur nomor 59, Jakarta Timur. Kemerdekaan Indonesia diraih setelah perjuangan panjang dan pengorbanan. Meneladani semangat juang pahlawan. Meneladani semangat juang pahlawan, keberanian, menghadapi penjajah dengan gagah berani, kegigihan, pantang menyerah meskipun menghadapi rintangan, kesatuan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa persatuan, perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan tidak akan pernah terwujud. Korban, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Cinta tanah air, memiliki rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia. Nilai kepahlawanan dalam hari di sekolah, rajin belajar dan disiplin, menghormati guru dan teman, membantu teman yang kesulitan, kebersihan dan keindahan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan positif di sekolah, berani mengemukakan pendapat, bertanggung jawab terhadap tugas sekolah. Implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Saling tolong menolong, menjaga kerukunan dan persatuan,
menjaga kebersihan lingkungan, menghormati norma dan aturan yang berlaku, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, berkata jujur dalam segala hal. Implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya, membantu pekerjaan rumah tangga, bersikap sopan dan santun, membantu adik belajar, menjaga kerapihan dan kebersihan rumah, mengungkapkan pendapat, hemat energi dan alat. Kesimpulannya, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan mencapai kemerdekaan merupakan kisah yang penuh dengan pengorbanan dan keteguhan. Semangat juang para pahlawan harus terus kita teladani dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa. Terima kasih. Silakan dibuat pertanyaan. Ayo Riza. Tidak mau kan? Silakan yang mau bertanya. Yang belum mau dulu ya. Jangan tadi bawah, tapi apa jasa saja. Ayo, tolong Fatimah. Ayo nih guys, sudah baru sana ya. Ayo. Nama saya Nisha Zahra dari kelompok 3 ingin menanyakan bagaimana cara pakai Bagaimana cara Pangeran Diponorogo menyerang bangsa Belanda? Oke, bagaimana caranya? Oke, biar aja dijawab dulu. Dijawab dulu Nariza atau mau pertanyaan kedua? Kalau pakai Riza, mau langsung pertanyaan kedua atau mau dijawab dulu? Langsung aja, oke. Silakan. Ini dulu. Jadi kalau pertama tadi nomor Riza bertanya, bagaimana cara ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yapi dari kelompok 5. Pangeran Diponegoro meninggal pada tanggal Wafat tanggal berapa? Oke, sudah dua. Silakan dijawab dulu baru ikut lagi. Lengkap ya tanggal berapa? Laura, Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa? Tar, sudah. Kasih Riza. perlawanan Pangeran Diponegoro, Perang Diponegoro atau Perang Jawa 1825 sampai ke tahun 1830, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan Belanda di Jawa Tengah. Perang ini merupakan salah satu konflik terbesar dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Pertanyaannya apa tadi, nyambung ke dengan jawabannya? Ulang Novelisa di sini pakai itu sebagai mic nyanyi soalnya. Nah, strateginya bagaimana saat menyerang? Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktiknya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Oke, bagaimana? Oke, sip. Lanjut pertanyaan kedua. Apa tadi pertanyaan? Diponegoro mengapa pada tanggal? Ada tanggal tahun bulan. Lengkap. Yang lain boleh bantu ya, ada orang surat itu boleh bantu.
tahun 1830, Jenderal de Kock ingin mengakhiri perang dan memulai negosiasi perdamaian. Pada 21 Februari 1930, diadakan perundingan awal di Bukit Menoreh. Perundingan berlanjut pada 28 Maret 1830 di rumah Presiden Kedu di kota Magelang. Namun, selama perundingan itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Batavia. Lalu, diasingkan ke Manado. Dari Manado, ia dibawa ke Makassar dan ditahan di Benteng Rotterdam. Di sana, Pangeran Diponegoro meninggal pada 8 Januari 1855. Oke, bagaimana? Oke, sip. Saya pertanyaan ibu. Apa yang melatar belakangi terjadinya perang Diponegoro di Pulau Bugis? Ada tadi sebenarnya. Silakan dibuka lagi buku juga. Apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa perang Diponegoro? Latar belakangnya karena apa? Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa dan di Surakarta. Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minuman keras. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan kenaikan pajak. Oke, sip. Tepuk tangan. Demikian kami dari tempat sudah selesai memberi presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi dari kelompok 7. Anggotanya Silma, Glory, Nada, Besar. Peristiwa menjelang kemerdekaan dan cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pengantar. Pada 7 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, pada 10 Agustus 1945, Jepang mengajukan permintaan damai kepada Sekutu. Namun, Sekutu hanya mau berdamai jika Jepang menyerah tanpa syarat. Akhirnya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito menyerah kepada Sekutu. Kejadian ini mempengaruhi Indonesia dan memberikan peluang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun, perjalanan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya tidak berjalan mulus. Peristiwa-peristiwa terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia yang ternyata berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Tahukah kamu salah satu peristiwa ini? Ulama tua merupakan sambutan pada nama-nama tokoh seperti Soekarno, Mas Muslimanto, Ibu Dewantara, Mas Mansur, Dr. Muhammad Mojo, dan Dewa Kosmo Mandiri. Ulama tua cenderung mencintai kooperasi atau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Mereka berhati-hati dalam menjawab tentang kemenangan Sekutu dan berpendapat bahwa proklamasi harus dibicarakan melalui PPKI. Golongan muda yang terdiri dari para mahasiswa dan pemuda seperti Soekarno, Adam Malik, Igana, Serul Saleh, Panduan Widaya, BM Dias, dan Syafir. Mereka tidak ingin bekerja sama dengan Jepang dan sangat ingin mereka memperolehkan masukan kemerdekaan. Oleh karena itu, pada 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruhi oleh tekanan dan pengaruh Jepang. Awalnya Soekarno dan Hatta menolak, namun pendekatan yang lembut dari Singki akhirnya Soekarno dan Hatta berkunjung untuk
mempromosikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kembali dengan kehidupan Depok, Soekarno-Hatta dan Ahmad Sudarjo merumuskan naskah proklamasi di Kota Laksamana Sadasi Mandela. Rumusan proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia lalu diketik oleh Sayyidul Malik. Proklamasi kemerdekaan terjadi pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Proklamasi dibacakan di Rumah RI yang kini Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jakarta Pusat. Setelah selesai acara dilanjutkan dengan menggunakan bendera Saka Merah Putih yang dijahit oleh Fatmawati sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak datang begitu saja atau diberikan oleh negara lain, tetapi dicapai melalui perjuangan dan perlawanan terhadap penjajah. Untuk mempertahankan kemerdekaan ini, bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan semangat gotong royong. Masyarakat perlu memiliki rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang tinggi, serta terlibat aktif dalam pembangunan negara. Pendidikan yang berkualitas dan kesadaran akan nilai-nilai kemerdekaan juga sangat penting. Dengan menjaga dan menghargai kemerdekaan, Indonesia dapat terus maju sebagai bangsa yang merdeka dan mandiri. Adakah yang mau bertanya? Kalau yang belum, kalau yang belum, kalau yang Reza, kalau yang Naura tolong. Naura bisa. Kalau yang belum dulu ya. Kalau yang Reza. Ya silakan sebutkan nama dan kelompok. Nama saya Eva dari kelompok 6. Di kota apakah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom? Silakan jawab. Di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalau yang mati coba dia bertanya dari pertanyaan. Kalau nggak ada yang lain, oke kalau yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal Pada tanggal 17 Agustus 1945. Gimana betul? Gak ada yang bertanya, coba balik ke slide pertama. Kedua coba. Berarti cari di buku yang mana di sebelah ini. Coba jelaskan saja secara singkat apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Silakan jelaskan secara singkat apa itu peristiwa Rengas Dengklok, mulai dari tanggal terjadinya dan apa yang terjadi. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok dan tanggalnya, tanggal ulang tahun. Ada di bukunya, di buku kita. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok, apa terjadinya? Ada di halaman 42 paling bawah tuh, paling bawah ada tulisan Rengas Dengklok. Boleh gantian baca nggak? Oleh karena itu, pada 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke
Karenas dan Klok agar tidak terpengaruh oleh tekanan dan pengaruh Jepang. Mereka meminta Soekarno dan Hatta segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana teman? Oke, silakan ikutan. Demikian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dan Jepang ke Indonesia. Sejarah kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Awalnya, semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring berjalannya waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Bangsa Eropa yang terakhir datang ke Nusantara adalah bangsa Inggris. Saat itu, bangsa Belanda sudah menguasai Nusantara. Inggris tidak mau membeli rempah-rempah dari Belanda karena Belanda dikuasai oleh Spanyol, musuh Inggris. Pada tahun 1577, Francis Drake. Pada tahun 1577, Inggris di bawah pimpinan penjelajah Francis Drake mulai melakukan pelayaran untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah Indonesia menggunakan kapal Pelican dan Golden Hind dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol. Francis Drake akhirnya berhasil mendarat di Ternate pada tahun 1579. Francis Drake ditemani Thomas Jefferson berhasil mendorong rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris. Suaranya nyaring ya terus. Suaranya. Tokoh penjelajah Jepang saat Inggris. Yang pertama ada Thomas Cavendish, adalah tokoh yang ikut dalam ekspedisi pelayaran Francis Drake. Rombongan ini mengikuti rute penjelajahan Spanyol dan akhirnya berhasil mendarat di Ternate pada tahun 1579. Pada tanggal 1 Maret 1588, Thomas Cavendish tiba di Pulau Lombok dan 5 hari kemudian ke Teluk Pelabuhan Ratu di Pulau Jawa. Sir James Lancaster adalah seorang tokoh pertama dari Inggris yang berhasil mencapai Kepulauan Hindia Timur, Kepulauan Melayu, dan mendirikan pos perdagangan di Asia Tenggara. Pada tahun 1581, Sir James Lancaster diberikan tugas melaksanakan penjelajah Kepulauan Melayu dengan memimpin 3 buah kapal. Ia berangkat dari Inggris, kemudian dalam perjalanannya ia sampai ke Penang sebelah barat Semenanjung Malaya. Pada tahun 1594 kembali ke Inggris. Organisasi dagang bentukan Inggris. Pada ekspedisi selanjutnya, Inggris sampai ke India pada tahun 1600 dan memperkuat kedudukannya dengan membentuk kongsi dagang yang bernama East India Company atau disingkat
dicantumkan sebagai EIC. Pada tahun 1602, bangsa Inggris mencoba mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dan Boston. Bangsa Inggris yang datang ke Boston adalah Sir James Lancaster dan mendapatkan izin dari Sultan Boston untuk membuka kantor dagang di Boston dan juga tempat lain seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun Tidak perlu tanya dari gua sendiri. Sibuk kurangi nilainya sudah maju ya. Sejarah kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Latar belakang antara tahun 1939 hingga 1945, negara-negara di Eropa terlibat dalam Perang Dunia II yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Di samping Perang Dunia II, ada pula konflik di wilayah Asia Pasifik yang disebut Perang Asia Timur Raya. Jepang memulai Perang Asia Timur Raya karena ingin menguasai daerah di Asia Timur dan mengambil kekayaannya. Perang Asia Timur semakin meluas setelah Jepang berhasil menyerang markas militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Setelah berhasil menyerang Pearl Harbor, Jepang ingin memperluas wilayah kekuasaannya dan mencari sumber daya alam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jepang tiba di Indonesia pada Maret 1942, lalu mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Akibat kedudukan Jepang di Indonesia, selain bangsa Eropa dan juga bangsa Asia yang tertarik pada Indonesia, yaitu bangsa Jepang. Mereka datang ke Indonesia melalui Pulau Tarakan pada tahun 1942. Setelah itu, bangsa Jepang masuk ke wilayah lain di Indonesia, seperti Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Mereka juga datang ke Pulau Jawa melalui Banten dan Karangan pada tahun 1942 hingga menguasai kota Batavia. Jepang mengaku sebagai saudara tua rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan. Mereka mendorong gerakan 3A yang berarti Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia agar rakyat simpati kepada mereka. Setelah menguasai wilayah Indonesia, Jepang melakukan 2 program, yaitu mengambil SDA dan membentuk organisasi militer dan semi-militer. Jepang melakukan kerja paksa terhadap bangsa Indonesia yang disebut dengan Romusa. Mereka membangun kubu pertahanan Cubang Bawah Dana dan lapangan udara darurat. Rakyat saat itu harus bekerja tanpa dibayar. Romusa tidak hanya dikerahkan di Pulau Jawa, tetapi juga di Thailand, Myanmar, Filipina, dan Malaysia. Hasepura Tulu, tokoh penjajah bangsa Inggris. Hasepura Sendai pada awal zaman Edo di Jepang yang memperoleh diplomatik ke Vatikan dan melakukan perjalanan hingga Spanyol, baru sehingga di berbagai Eropa antara tahun 1613 dan 1620. Nama lainnya adalah Juan Nagasaki. Organisasi bentukan Jepang. Selama masa pendudukan di Indonesia, Jepang membentuk organisasi guna menunjang kepentingannya. Pertama, gerakan 3A, 2. Petang Pembela Tanah Air, 3. Heiho Pembantu Prajurit, 4. Pujat Tenaga Rakyat Putera,
5. Jawa Hokkaido Kebangkitan Jawa. Gerakan 3A. Gerakan 3A adalah program pada Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia saat menjajah. Disebut 3A karena sendiriannya terdiri dari 3 kalimat, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia. Gerakan ini dibuat agar rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang datang untuk menolong, bukan menjajah. Namun, lama-lama rakyat sadar bahwa semuanya itu hanya tipu daya Jepang, karena rakyat tetap dipaksa kerja paksa, promosa, dan hidup menderita. Pusat Tenaga Rakyat Putra. Organisasi ini dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 untuk mengajak tokoh-tokoh Indonesia membantu Jepang. 4 tokoh penting yang memimpin Putra adalah Ir Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, KH Mas Masio. Tujuan Putra adalah agar rakyat Indonesia mendukung Jepang dalam perang. Tetapi para tokoh Indonesia justru menggunakan Putra untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Jawa Hokkoi Kebaktian Jawa. Jawa Hokkoi artinya kebaktian rakyat Jawa. Organisasi ini dibentuk oleh Jawa pada tahun 1944 setelah Putra dibubarkan. Tujuannya adalah agar rakyat membantu Jepang sepenuhnya dalam perang, seperti memberi hasil panen, tenaga, dan harta. Anggotanya terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani, guru, dan pemuda. Namun rakyat Indonesia tidak benar-benar bebas di organisasi ini, karena semua kegiatan tetap dikendalikan oleh Jepang. Heiko pembantu prajurit. Heiko adalah pasukan pembantu rakyat tentara Jepang yang dibentuk pada tahun 1943. Anggotanya adalah pemuda Indonesia yang ditugaskan untuk membantu prajurit Jepang terutama dalam perang. Tugas Heiko seperti mengangkat senjata, membawa barang, mengkota, dan akan ikut ke medan perang. Sayangnya mereka sering diperlakukan tidak adil dan tidak dihargai oleh tentara Jepang. Banyak anggota Heiko aktif berjuang untuk kemerdekaan Indonesia setelah Jepang kalah. Oke, baca intinya aja. Peta pembela akhir kedudukan Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan pendudukannya di Indonesia pun berakhir. Jepang menyerah setelah 2 kota mereka, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh Amerika Serikat. Bom itu membuat Jepang menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia II. Sesi Perkenalkan, nama saya Livia Gisaskia. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, siapa bangsa Eropa yang terakhir kali datang ke Nusantara? Bangsa Eropa yang terakhir datang ke Nusantara adalah bangsa Inggris. Bangsa Eropa yang terakhir datang ke Nusantara adalah bangsa Inggris. Bangsa Eropa kamu pertanyaannya. Oke, sip. Itu. Perkenalkan, saya Ibnu dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, tahun berapa Inggris datang ke India?
Apa yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar memihak kepada Jepang? Tadi ada di slide. Apa yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati atau menarik hati bangsa Indonesia? Jepang melakukan gerakan 3A. Gerakan 3A adalah propaganda Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia saat menjajah. Disebut 3A karena semboyannya terdiri dari 3 kalimat, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Bagaimana tante? Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan perjuangan Imam Bonjol dan peran pendiri. Perjuangan Imam Bonjol Perjuangan Imamku Tuan Bonjol berawal dari upaya pemurnian ajaran Islam dan melarang terhadap adat yang dianggap melanggar syariat yang di Minangkabau yang kemudian membuat menjadi perang pendiri. Melawan Belanda pada abad ke-19. Ialah memimpin perang pendiri dengan strategi gerilya, mendirikan benteng di Bonjol serta menyebarkan nilai-nilai Islam dan memperjuangkan keadilan. Meskipun gigih dan berani perjuangannya tidak diakhiri dengan penangkapan dan pengasingan Belanda, namun semangatnya menjadi inspirasi persatuan dan kebenaran. Perang Padari adalah konflik panjang antara tahun 1803-1838 di Minangkabau, Sumatera Barat, yang awalnya merupakan perang saudara antara kaum Padari, kelompok ulama Islam yang diinginkan menerapkan syariat Islam, dan kaum adat pemimpin tradisional yang mempertahankan budaya lokal. Konflik ini kemudian berubah menjadi perang kolonial setelah kaum adat meminta bantuan Belanda pada tahun 1821, sehingga menyebabkan perlawanan rakyat Minangkabau bersatu melawan penjajah Belanda. Baca lagi Baca Perang Padari adalah konflik panjang antara tahun 1803 sampai 1838 di Minangkabau, Sumatera Barat, yang awalnya merupakan perang saudara antara kaum Padari, kelompok ulama Islam yang diinginkan menerapkan syariat Islam, dan kaum adat pemimpin tradisional yang mempertahankan budaya lokal. Konflik ini kemudian berubah menjadi perang kolonial setelah kaum adat meminta bantuan Belanda pada tahun 1821, sehingga menyebabkan perlawanan rakyat Minangkabau bersatu melawan penjajah Belanda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang mau bertanya? Aku duluan ya. Ya, baru kesana. Baru kesana. Nama saya Rafka dari kelompok 6. Ya, karena kaum Madan mengalami kekalahan yang terdepan, maka mereka meminta bantuan dari karena kaum Madan mengalami kekalahan dan tertekan, maka mereka meminta bantuan dari Yati. Oke, silakan jawab. Siapa yang turun semuanya? Ayo, silakan dibantu, boleh dibantu semuanya. Dari tentara Belanda yang berada di wilayah tersebut. Bagaimana menurut Pak? Oke, yang terakhir. Nama saya Gloria Artamina dari kelompok 7 izin bertanya. Pada tanggal berapa dan bulan berapa dan tahun berapa Tuan Imam Bojo berhasil ditangkap? Pada tanggal 25 Oktober 1837. Benar. Oke, terakhir. Apa yang menyebabkan atau latar belakang terjadinya perang Padri karena apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa perang Padri di Sumatera Barat? Ada di bukunya juga ada. Jawabannya di buku juga. Gak apa-apa, gasnya boleh jawabkan. Ada nilai belajar di buku halaman 37 aja jawabannya. Latar belakang terjadinya perang Padri. Dari dimulai dari konflik antara orang lain mengikuti adat, kaum adat dengan kelompok agama kaum Padri tentang praktik keagamaan. Adanya ulang sekali lagi. Dimulai dari konflik antara orang-orang yang mengikuti adat, kaum adat dengan kelompok agama kaum Padri tentang praktik keagamaan. Oke, bagaimana betul? Oke, saya bertanya. Ditutup ya, Bek. Demikian. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan kelompok 2 kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Halaman 32. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Orang Belanda datang ke Nusantara pada tahun 1596. Puluhan tahun setelah Portugis dan Jepang
sejarah kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Kedatangan bangsa Belanda tiba di Banten 1596, menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Bangsa Belanda berhasil membawa rempah-rempah ke Belanda 1597. Kedatangan kedua bangsa Belanda tiba di Maluku 1599. Kedatangan ketiga bangsa Belanda datang lagi ke Nusantara 1601 dan mulai dagangan. Satu, pembentukan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. Tujuan utama VOC adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di Indonesia. VOC memiliki kekuasaan besar dan monopoli perdagangan di Indonesia yang berlangsung selama hampir 200 tahun. VOC akhirnya bubar pada tahun 1799 karena masalah keuangan dan korupsi. Dua, kultus telsel atau tanam paksa. Kultus telsel adalah sistem tanam paksa yang diterapkan pada pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada abad ke-19. Sistem ini mewajibkan petani untuk menanamkan tanaman tertentu seperti kopi, teh, dan gula untuk diekspor ke Eropa. Petani yang tidak memenuhi kebutuhan tanam dapat dikenal sanksi atau hukuman. Sistem tanam paksa ini sangat memberatkan petani dan menyebabkan kemiskinan di daerah di Indonesia. 3. Politik etis. Politik balas budi. Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Tujuan kebijakan adalah untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sebagai bentuk balas budi atau eksploitasi yang dilakukan sebelumnya. Politik etis mencakup beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan irigasi. Namun kebijakan ini juga memiliki batasan dan tidak sepenuhnya memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia. Yaitu India Company, perusahaan India Timur Britania. India Company adalah perusahaan dagang di Britania yang didirikan pada tahun 1600. Tujuan utama perusahaan ini adalah untuk menguasai perdagangan di Asia, terutama di India dan di Asia Tenggara. Yaitu India Company memiliki kekuasaan besar dan monopoli dengan beberapa daerah di Asia. Perusahaan akhirnya dibubarkan pada tahun 1874 karena masalah keuangan dan korupsi. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yapik dari kelompok 5. Orang Belanda datang ke Nusantara pada tahun Puluh enam. ya
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Patut dari kelompok 4. VOC didirikan pada tahun berapa? Pokoknya bertanya terus. VOC didirikan pada tahun VOC didirikan pada tahun 1602. Iya betul. Oke, terakhir. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari adanya politik etis? Apa tujuan dari politik balas budi? Apa politik etis? Kalau ini itu maju sebentar ya, membaca di depan sini. Kalau ada nilainya berarti ditanyain dulu, jawab. Tujuan politik etis. Itu loh tulisan itu dibaca tuh. tujuan kebijakan ini adalah untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sebagai bentuk balas budi atas eksploitasi yang telah dilakukan sebelumnya. Bagaimana betul? Oke, silakan ditutup. Demikian, terima kasih dari presentasi kelompok 2. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.